Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resensi artikel Pancasila akan mempresentasikan hasil resensi artikel kami yang berjudul Pendidikan Pancasila bagi Generasi Milenial. Dengan anggota kelompok kami yaitu Agildia Febrian, Fahulia Uswatun Hasanah, Frisilia Amelia Putri, Jihan Rahmawati, Sabrina Cipta Rafelia, Retno Nawang Wulan, Rizaldi Ihsanu Pratama, Septania Syifa Melani, Siti Rohmasyari, dan Virgin Ana Eka Riani. Langsung saja, tahukah kamu mengapa generasi milenial ini wajib paham tentang nilai-nilai Pancasila? Jika ditinjau lebih jauh, generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam teknologi dan infrastruktur yang ada, serta memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi milenial kini berada di usia produktif, yang memiliki peran penting untuk kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara. Generasi milenial harus berada di posisi depan memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila agar tidak masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga masa depan, pendidikan, dan nasib generasi penerus bangsa ke depannya tidak berada di jalan yang salah. Fakta menunjukkan bahwa milenial identik dengan penggunaan teknologi internet usia 10-34 tahun. Penggunaan internet yang berusia 55 tahun hanya sebesar 2%. Di kalangan mahasiswa, pengguna internet mencapai 89,7%. Di kalangan kelompok pelajar mencapai 69,8%. Dan pada kalangan kelompok kerja mencapai 58,4%. Maka dari itu, pedoman Pancasila harus dipegang sebagai prinsip para generasi milenial agar tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme dan tindakan toleran di tengah derasnya arus informasi yang beredar bebas di media sosial dan internet. Sesungguhnya Pancasila sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan kemudian digali ulang dan rumuskan oleh Bung Karno menjadi dasar filosofi bangsa Indonesia. Melihat pentingnya kesaktian Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita sebagai generasi milenial tidak bisa hanya duduk dan menikmati keindahan serta kenyamanan kemerdekaan. Tidak banyak yang kita ketahui jika dalam Pancasila sudah terkandung panduan hidup bermasyarakat dan berwarga negara. Wikipedia pun menyebutkan bahwa adanya Pancasila menjadi salah satu acuan dalam generasi penerus bangsa untuk terus menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun, saat ini telah kita saksikan begitu banyak generasi milenial yang acuh terhadap Pancasila, melanggar aspek terhadap Pancasila. Di era globalisasi ini sudah banyak nilai-nilai yang luntur, apalagi kita sudah menerima serangan fashion, makanan, kultur dari budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan juga internet yang dulunya dipakai dalam militer dan sipil, tapi sekarang internet dipakai oleh siapapun kalangan. Itu dapat ditarik kesimpulan dari isi artikel di atas, yaitu masa remaja milenial adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuat terhadap hal-hal yang baru, sehingga remaja milenial sangat begitu mudahnya beradaptasi terhadap sesuatu yang baru. Apalagi media sosial adalah yang begitu banyak menawarkan fitur-fitur yang mengasihkan, sehingga para remaja milenial dengan sangat mudah tergiur oleh fitur-fitur tersebut yang bersifat positif ataupun negatif. Hal ini sebenarnya menjadi sebuah ujian bagi para remaja milenial, bagaimana mereka bisa mengawasi diri untuk bertindak sebagaimana etika yang berlaku. Namun hal tersebut rupanya tidak sebanding dengan nilai-nilai hedonis yang ditawarkan media sosial tersebut. Media sosial di suatu sisi memberikan manfaat positif bagi mobilitas kebutuhan manusia. Namun di sisi lain juga telah membawa dampak negatif bagi perkembangan pola pikir manusia, terutama kalangan remaja milenial. Sedangkan Mafiro menyebut warga negara era postmodern. Idealnya, warga negara di era postmodern dan masyarakat dunia maya harus memiliki soft skill seperti berpikir kritis, peduli toleransi, dan isu-isu kemanusiaan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh warga negara di abad ke-21, yaitu
Yang pertama, berpikir kritis dan mampu membuat penilaian. Yang kedua, mampu menyelesaikan permasalahan yang kompleks, multidisiplin, dan open-minded. Yang ketiga, berpikir kreatif dan berjiwa kewirausahaan. Yang keempat, komunikasi dan kolaborasi. Dan yang kelima, memanfaatkan informasi, inovasi, dan peluang. Yang keenam, mengambil alih keuangan, kesehatan, dan tanggung jawab sipil. Pembelajaran berbasis Living Values. Living Values sebagai nilai-nilai dasar kehidupan adalah nilai-nilai yang diwujudkan di dalam berbagai kebiasaan yang secara umum ataupun universal mendasari relasi yang baik dan harmonis antara kita dengan orang lain dalam kehidupan di sekitar kita. Living Values Education atau pendidikan yang berbasis Living Values merupakan pendidikan nilai kehidupan yang secara resmi dibentuk oleh PBB melalui Uni Soviet. Dilatar belakangi melihat dan mengukur begitu banyaknya perubahan drastis manusia ke arah kemerosotan nilai-nilai dasar kehidupan. Komalasari, DKK 2017. Lebih lanjutnya, Komalasari menjelaskan bahwa Living Values Education adalah program pendidikan untuk membantu dan menyediakan kesempatan bagi anak-anak dan orang muda menggali serta mengembangkan nilai-nilai universal dan juga berlanjut sampai mengasosiasikan nilai tersebut dalam keterampilan sosial, emosional, dan interpersonal mereka sehari-hari. Salah satu proses mendasar dalam Living Values Education adalah tiap pendidik diajar untuk merefleksikan dan menggali nilai pribadi mereka agar dapat menjadi pondasi dalam menciptakan suasana belajar yang berbasis nilai. Nilai tidak diajarkan, tetapi ditangkap dan dirasakan. Siswa belajar dari contoh yang diberikan oleh pendidiknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pendidik untuk menyadari dan menghidupkan nilai pribadi mereka, untuk dapat menjalankan peran sebagai panutan secara positif. Tujuan khusus dari Living Values Education menurut Tilama dalam Komalasari DKK 2017 adalah sebagai berikut. 1. Membentuk individu, memikirkan dan merefleksikan nilai-nilai yang berbeda dan implikasi praktif bila mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan seluruh dunia. 2. Memperdalam pemahaman, motivasi, dan tanggung jawab serta menentukan pilihan-pilihan pribadi dan sosial politik. 3. Menginspirasi individu, memilih nilai-nilai pribadi, sosial, moral, atau spiritual, serta menyadari metode-metode praktis dalam mengembangkan dan memperoleh nilai-nilai tersebut. 4. Mendorong para pendidik memandang pendidikan sebagai sarana filsafat hidup bagi siswa. Dengan demikian, memfasilitasi tumbuhan, perkembangan, dan pilihan-pilihan mereka sehingga mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat secara hormat. Living Values Education dapat diintegrasikan di dalam kegiatan pembelajaran melalui serangan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, reflektif, dan kaya dengan nilai, sehingga lebih bermakna untuk kehidupan peserta didik. Kegiatan pembelajaran ini tidak serta-merta mengadopsi program Living Values Education, tetapi mengintegrasikan di dalamnya nilai kehidupan dan prinsip-prinsip Living Values Education dengan tetap memperhatikan tuntunan, materi, dan metode dalam kurikulum yang berlaku. Pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dan berdasarkan komponen materi, metode, media, sumber, dan evaluasi. Komalasari Saripudin 2017. Pendidikan Pancasila bagi generasi milenial dengan pembelajaran berbasis Living Values Education. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa, dan negara, secara berguna atau berkaitan dengan kemampuan spiritual dan bermakna berkaitan dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik, serta kemampuan mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya. Lukiati, DKK 2012.
Pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga transfer nilai untuk membentuk karakter dan kepribadian warga negara. Karena memang arah dan tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan iman dan takwa, serta pembinaan akhlak melalui setiap proses pendidikan dalam membantu membumikan nilai-nilai agama kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan kepada seluruh peserta didik. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi Pancasila telah disepakati oleh Founding Father sejak tahun 1945. Namun nilai-nilai Pancasila tidak berarti telah serta-merta terinternalisasi dalam diri bangsa Indonesia. Bahkan untuk beberapa lama, Pancasila sepertinya hanya menjadi ungkapan simbolis kenegaraan tanpa jelas implementasinya, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kemasyarakatan. Penafsiran Pancasila pun kadang menjadi bermacam-macam, tergantung golongan, bahkan tergantung pada arus politik yang berkuasa. Maftuh 2008. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia, ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lainnya. Esensi Pancasila terdiri atas ketuhanan sebagai esensi sila pertama, kemanusiaan sebagai esensi sila kedua, persatuan sebagai esensi sila ketiga, kerakyatan sebagai esensi sila keempat, dan keadilan sebagai esensi sila kelima. Dengan demikian, secara ontologis esensi sila-sila Pancasila mendasar pada landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Dengan demikian, salah satu upaya memperkuat karakter generasi milenial adalah melalui pendidikan Pancasila. Syahid 2012 mengajukan upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter peserta didik diantaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran, mata kuliah yang syarat dengan materi pendidikan, karakter, akhlak, nilai seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, salah satu upaya memperkuat karakter generasi milenial adalah melalui pendidikan Pancasila. Syahid mengajukan upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter peserta didik, diantaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran, mata kuliah yang syarat dengan materi pendidikan karakter, akhlak, atau nilai seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang dimaksudkan agar warga negara lebih memahami ideologi Pancasila dan dapat membentuk kepribadian yang Pancasilais. Pendidikan Pancasila memiliki visi, yaitu terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sedangkan misi pendidikan Pancasila adalah yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik, misi psikopedagosis, yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, misi psikososial, yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinal kehidupan, misi sosiokultural, yang keempat, mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik disiplin sebagai misi akademik. Generasi milenial ini adalah generasi yang cenderung mudah terpengaruh dengan budaya baru yang dibawa oleh media sosial, pengaruh hedonisme, pragmatisme, dan materialisme. Hal tersebut dikarenakan generasi ini dekat dan dengan mudah beradaptasi serta menguasai teknologi. Bahkan bentuk dari teknologi ini tidak bisa dipisahkan dengan generasi milenial. McAllister tahun 2002 mengungkapkan bahwa siswa milenial merasa nyaman dan percaya diri ketika datang untuk bekerja dengan komputer dan menghargai keterlibatan multi indera yang berasal dari bekerja di berbagai media. Maka dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila, perlu mengadopsi pembelajaran berbasis Living Values Education untuk mengkaitkannya dengan penguatan dan penanaman nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
Pembelajaran ini menuntut dalam kaya akan nilai-nilai karena merefleksikan nilai-nilai kehidupan dan dibelajarkan secara real dalam konteks yang sebenarnya di dalam kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu analisis artikel. Terdapat kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan. 1. Dapat menuntun generasi dan untuk mengetahui seberapa pentingnya pendidikan Pancasila bagi generasi milenial. Sasaran utamanya adalah generasi muda yang melanggar kaidah Pancasila. Kedua, dengan adanya artikel Pancasila bagi generasi milenial ini juga mampu menumbuhkan kesadaran pada pribadi generasi muda dan berpegang teguh pada kebudayaan yang sesuai dengan kaidah Pancasila, sehingga generasi muda mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. 3. Menyediakan kesempatan bagi anak-anak dan orang tua menggali serta mengembangkan nilai-nilai universal. 4. Dibelajarkan secara real dalam konteks yang sebenarnya di dalam kelas, serta dan lingkungan sekitar. 5. Dijelaskan secara detail mengenai pembelajaran berbasis living values dan pendidikan Pancasila bagi generasi milenial dengan pembelajaran berbasis living values education. Yang kedua yaitu kekurangannya. Yang pertama, terlalu panjang membahas sehingga membuat orang lain malas untuk membaca. Kedua, tidak disertai gambar-gambar yang menarik sehingga orang tidak tertarik untuk membacanya. Ketiga, tidak mempertimbangkan Perbaikan isi artikel secara keseluruhan. Generasi milenial adalah generasi yang sangat mahir dalam teknologi dan infrastruktur yang ada, serta memiliki banyak peluang untuk bisa berada jauh di depan dibandingkan generasi sebelumnya. Generasi milenial kini berada di usia produktif yang memiliki peran penting untuk kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara. Generasi milenial harus berada di posisi depan, memegang obor untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila, agar tidak masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga masa depan pendidikan dan generasi penerus bangsa ke depannya tidak berada di jalan yang salah. Wikipedia menyebutkan bahwa adanya Pancasila menjadi salah satu acuan dalam generasi penerus bangsa untuk terus menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun saat ini telah kita saksikan begitu banyak generasi milenial yang acuh terhadap Pancasila, melanggar aspek terhadap Pancasila. Di era globalisasi ini sudah banyak nilai-nilai yang luntur. Apalagi kita sudah menerima serangan fashion, makanan, kultur dari budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia, dan juga internet yang dulunya dipakai dalam militer dan sipil, tapi sekarang internet dipakai oleh siapapun kalangan. Masa remaja milenial adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuat terhadap hal-hal baru, sehingga remaja milenial sangat begitu mudahnya beradaptasi terhadap sesuatu yang baru. Apalagi media sosial adalah yang begitu banyak menawarkan fitur-fitur yang mengasihkan, sehingga para remaja milenial dengan sangat mudah tergiur oleh fitur-fitur tersebut, baik positif maupun negatif. Hal ini sebenarnya menjadi sebuah ujian bagi para remaja milenial. Bagaimana mereka bisa mengawas diri untuk bertindak sebagaimana etika yang berlaku. Namun hal tersebut rupanya tidak sebanding dengan nilai-nilai hedonis yang ditawarkan media sosial tersebut. Media sosial di suatu sisi memberikan manfaat positif bagi mobilitas kebutuhan manusia, namun di sisi lain juga telah membawa dampak negatif bagi perkembangan pola pikir manusia, terutama kalangan remaja milenial. Living values sebagai nilai-nilai dasar kehidupan adalah nilai-nilai yang diwujudkan di dalam berbagai kebiasaan yang secara umum atau universal mendasari relasi yang baik dan harmonis antara kita dengan orang lain dalam kehidupan di sekitar kita. Living Values Education atau pendidikan yang berbasis Living Values merupakan pendidikan nilai kehidupan yang secara resmi dibentuk oleh PBB melalui UNICEF. Dilatar belakangi melihat dan mengukur begitu banyaknya perubahan drastis manusia ke arah kemerosotan nilai-nilai dasar kehidupan. Lebih lanjut, Komalasari menjelaskan bahwa Living Values Education adalah program pendidikan untuk membantu menyediakan kesempatan bagi anak-anak dan
orang muda menggali serta mengembangkan nilai-nilai universal dan juga berlanjut sampai mengasosialisasi nilai tersebut dalam keterampilan sosial, emosional dan internasional dan interpersonal mereka sehari-hari. Salah satu upaya untuk memperkuat karakter generasi milenial adalah melalui pendidikan Pancasila. Zuci tahun 2012 mengajukan upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter peserta didik, diantaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran mata kuliah yang syarat dengan materi pendidikan karakter, akhlak atau nilai, seperti pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan bahasa Indonesia. Generasi milenial ini adalah generasi yang cenderung mudah terpengaruh dengan budaya baru yang dibawa oleh media sosial. Pengaruh hedonisme, pragmatisme, dan materialisme. Hal tersebut dikarenakan generasi ini dekat dengan mudah beradaptasi serta menguasai teknologi. Bahkan bentuk dari teknologi ini tidak bisa dipisahkan dengan generasi milenial. MC Alister tahun 2002 mengungkapkan bahwa siswa milenial merasa nyaman dan percaya diri ketika datang untuk bekerja dengan komputer dan menghargai keterlibatan multi indera yang berasal dari bekerja di berbagai media. Maka dalam proses pembelajaran pendidikan Pancasila perlu mengadopsi pembelajaran berbasis living values education untuk mengaitkannya dengan penguatan dan penanaman nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Pembelajaran ini menuntut dalam kaya akan nilai-nilai karena merefleksikan nilai-nilai kehidupan dan dibelajarkan secara real dalam konteks yang sebenarnya di dalam kelas, sekolah, dan lingkungan sekitar. Sekian materi pendidikan Pancasila dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.